Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami ya Tuhan.
Kesehatan itu selalu Kau berikan kepada kami. Bagi anak-anak-Mu yang selalu berseru-seru kepadamu. Dan bila ada yang sakit Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan iman percaya kami selalu terus berseru-seru kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita Tuhan di tempat ini bersama saudara-saudara kami seiman. Kami tahu di saat kami memuji, Kau bertata di atas pujian anak-anak-Mu. Dan tidak ada yang kuasa lain yang tahan mengganggu kami di tempat ini. Semua itu kami singkirkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada yang ngantuk Tuhan. Kami semangat, kami bergairah karena Roh Kudus bersama dengan kami saat ini. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang menaungi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Saudaraku, di saat saya memuji pujian ini nanti ya, air mata tidak terasa tuh mengalir deras. Karena kami tahu tanpa Dia, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berdiri di tempat ini. Ya. Berkat Tuhan tuh tidak kita nilai karena materi saja. Tapi berkat Tuhan kalau kita tulis gak cukup di kertas ini. Berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan itu selalu diberikan bagi anak-anaknya yang selalu berseru-seru kepadamu. Setuju saudara? Kita semangat. Ya kita tos dulu kanan kiri. Sukacita, damai sejahtera turun atas kita. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, amin. Dan bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
aku di. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tak terhitung Tuhan. Bila pagi-pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku kita memberkati kanan kiri kita ya. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita berkati kanan kiri kita. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita sudah disediakan bagi kita. Tuhan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku kita sebut nama kita masing-masing. Kita sebut nama kita masing-masing. sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku Sekali lagi. diberkati. Aku diberkati. Terima kasih Tuhan untuk Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suatu ketika ada yang pesan kue, saudaraku. Tidak cuma 10-20. Saya hitung tuh 1000 lebih. Ya, 8 macam. Saya hanya berdua dengan Bapak. Selesai karena Tuhan Yesus, amin. Jam 3 sore sudah diambil, selesai semua. Dan enak rasanya, amin. Itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan pakai masjid-masjid, orang-orang yang bersolawat, orang-orang yang yasinan itu setiap malam Jumat selalu datang, selalu datang. Mungkin Roh Kudus, ya saya percaya dengan iman Roh Kudus. Itu loh, ada anak di situ, pesan aja. Tidak main-main, kalau di desa tuh tidak seperti di kota. Jadi 5 macam
Orang yang datang yasinan tuh 130. Amin. Kita kalah saudara. Yang datang, yang diundang, semua datang, yang diundang 10 ya. Tapi kalau di desa saya 130 datang, semua dipesankan di tempat kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Itu berkat Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Ada kuasa Tuhan di dalam darahmu. Ada kuasa yang dahsyat. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa kesembuhan. Ada kuasa Mustahil bagi dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau lepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak orang yang depresi dan stres. Baru seminggu ini, hari Senin yang lalu, saudaraku yang ada di Bogor tuh tidak ada sakit apa-apa, tapi tiba-tiba lupa sama suaminya, lupa segalanya. Hanya mata-mata tak gini, dia kayak depresi gitu. Ya. Terus suaminya bilang, tolong boleh didoakan gitu. Saya kumpulkan saudara-saudaraku yang ada di Pati, kita nyanyi ini terus, dan dia dibawa rumah sakit. Tapi setelah dibawa rumah sakit, ingat kembali, dia nangis, terus dia telepon, tolong saya diajari soal ketulusan hati supaya saya bisa menerima kehidupan ini. Jadi saudara-saudaraku, kita jangan stres ya, amin. Kita jangan depresi, kita pujikan lagi. Kita percaya ada kuasa di dalam darah. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, Yang sakit disembuhkan. Dengan kuasa kesembuhan untuk mengalir. ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa
kita belajar berharap kepada Tuhan. Karena yang berharap kepada Tuhan itu diberkati. Ada beberapa pengumuman, yaitu pemasukan dana untuk renovasi gereja sampai hari ini terkumpul 50.100.000 rupiah, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah 9.900.000 rupiah. Dari gereja mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang terus mendukung, dan kita terus dukung di dalam doa dan dana. Persembahan dapat diberikan melalui kotak, bisa diberikan lewat amplop, terus ditulisi renovasi. Ya, ini sudah mulai pengerjaan di lantai 1. Kalau tadi di parkiran lihat sudah ada kayu-kayu, itu sudah mulai dikerjakan. Lanjut. Ya, retreat keluarga 2025 tahun 2025 GKI Elim Kudus akan diadakan. Slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Di The Americ Hotel Salatiga pada tanggal 26 sampai 27 Januari 2025. Terus diimbau kepada jemaat untuk kita bisa menabung supaya bisa ikut semuanya, ya. Dengan kontribusi biaya per orang itu, kamar isi 2 orang biayanya Rp595.000, kamar isi 3 orang Rp550.000, kemudian kamar isi 4 orang Rp515.000, dan isi 5 orang juga sama ya. Anak di bawah umur 5 tahun itu Rp200.000. Pendaftaran seperti biasa dapat menghubungi Saudari Rusian dan Ibu Novi di lantai 1. Penutupan pendaftaran 24 November 2024 ya. Karena masih cukup jauh, bisa menabung dulu ya, berdoa, menabung sehingga bisa ikut sama-sama retreat keluarga tahun 2025. Pelunasan biaya peserta itu tanggal 5 Januari 2025. Nah, panitia juga membantu kalau Bapak Ibu ingin menabung, retreat panitia membantu untuk pos tabungan yang akan dikelola oleh bendahara kepanitiaan oleh Ibu Santi ya. Dan kita percaya bahwa semua dana yang dibutuhkan juga itu tercukupi. Panitia juga berjuang untuk kalau di grup-grup itu ada jual ini jual itu semua untuk retreat ya, untuk mengurangi dana mungkin di transportasi dan sebagainya, itu bisa membantu gitu ya. Itulah pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Makasih Tuhan. Di tengah kami ku sembah Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau di tengah kami, ku sembah Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau hadir berkarya di sini, ku sembah jalan ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Amin.
Kau segalanya. Kau hadir, sembuhkan yang luka. Ku sembah Kau, ku sembah. Kami mengangkat hati kami itu. Kau hadir, jamah setiap hari. Ku sembah Kau, ku sembah. Kau hadir. Kau hadir, Sembuhkan yang sakit. sembuhkan yang luka, luka. Ku sembah Kau, ku sembah. Kau hadir. Kau hadir, jamah setiap hari. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Tuhan. ku sembah. Jalan-Mu ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau Sekalipun segala. banyak masalah, sekalipun banyak pergumulan Tuhan, tapi kami percaya dengan iman kami bahwa di jalan-jalan-jalan selalu ada mujizat. Walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Jalan-Mu ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya. hanya Kau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Kau segala-galanya Tuhan. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Hadir di tengah kami. Kami merasakan Ku jamaah-Mu. Kami merasakan sembah, pelukan-Mu Tuhan. ku sembah. Kau hadir, berkarya di sini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jalan-Mu ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Jalan-Mu, Jalan-Mu ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. jalan-Mu, Jalan-Mu ada mujizat jaminan, tidak ada yang mustahil bagi walau di Engkau. lembah Tidak ada yang mustahil bagi Kau orang-orang yang berserah segalanya. kepadamu. Jalan-Mu, Jalan-Mu ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Jalan-Mu ada mujizat jaminan,
Siapa takara basikara bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Sikara takara basikara bala 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 bala. Ora takara bala 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 bala. Terima segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, jalanmu penuh mujizat Tuhan. Haleluya. Jalanmu ada mujizat, jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat, jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat, jaminan. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Mari katakan sama-sama. Oh, Jalanmu ada mujizat, jaminan. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat, jaminan. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. katakan sama-sama, Kau hadir Tuhan. Di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau sembah. ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami, Engkau melawat kami. Haleluya, Engkau hadir bagi kami Tuhan. Kau segala-galanya. Oh, haleluya, haleluya. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kebaikan-kebaikan-Nya. Oh, Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang sempurna. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya.
hadirat-Mu begitu kuat atas kehidupan kami Tuhan. Dan membuat kami semangat, bergairah di hadapan-Mu. Sekalipun kami ada di lembah, tetapi kalau ada Tuhan di sana, ada kekuatan dan bahkan ada mujizat dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan atas kehidupan kami. Karena firman-Mu telah menjadi manusia, hidup di antara kami dan menjadi kekuatan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dipulihkan, bahkan yang sakit oleh kuasa bilur Yesus semua disembuhkan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Salam. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah. Karena banyak orang yang tidak ada waktu, bahkan tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, dia akan selalu beribadah kepadanya. Karena di dalam ibadah ada janji yang luar biasa. Kita akan membuka Alkitab kita pada saat ini, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang diberkati, yang percaya bahwa firman itu ya dan amin, karena di dalamnya mengandung janji dan kuasa yang sempurna.
Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah keistimewaan orang percaya dalam Kristus. Judulnya keistimewaan orang percaya dalam Kristus. Kata istimewa artinya khas, khusus, dikhususkan. Lain daripada yang lain. Karena Kristus kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Apa yang membuat kita sangat istimewa? 3 hal yang membuat kita sangat istimewa. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, di situ dikatakan ayat yang ke-4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang pertama yang membuat orang percaya istimewa di hadapan Tuhan adalah dia diberi hidup. Saya diberi hidup, saudara sekalian diberi hidup. Di dalam Dia ada hidup. Berarti di dalam Kristus ada kehidupan. Kalau begitu, di luar Kristus tidak ada hidup. Di luar Kristus mati, ada kematian. Di dalam Kristus ada hidup, di luar Kristus tidak ada hidup. Sebab firman yang dikatakan ayat 4 ini mengatakan di dalam Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ciri kehidupan adalah bertumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, semua orang di dunia ini hidup. Semua hidup, berkembang biak, bernapas. Tetapi hidup yang dimaksud oleh Tuhan adalah hidup lebih daripada hidup yang kita lihat, yang kita rasakan. Saudara, kita diberi hidup oleh Allah. Pada waktu kita diciptakan, Adam diciptakan, dia kehilangan kemuliaan Allah karena dia jatuh dalam dosa. Dia lepas daripada Tuhan. Bahkan dia sedang jatuh. Kalau perkataan jatuh berarti dia hancur. Rusak total, berkeping-keping dan tidak bisa disatukan secara manusia. Tetapi kehadiran Kristus membuat kita dibuatnya kembali. Sebagai penjunan membentuk tanah liat itu menjadi bejana yang lebih baik, yang bagus, yang sesuai dengan kemauan Allah. Kita istimewa di hadapan Tuhan karena kita diberi hidup. Saudara yang terkasih, di luar Dia tidak ada hidup. Kita harus memaknai bahwa di luar Kristus tidak ada hidup. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia tidak binasa. Tetapi jika dia tidak percaya kepada Kristus, itu artinya dia pasti binasa. Dan dia akan memperoleh hidup yang kekal dan orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu membuktikan bahwa di dalam Dia ada hidup.
Di luar dia tidak ada hidup. Firman Tuhan mengatakan Roma 3 ayat 23 bahwa mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, kematian itu pasti bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena dia sudah jatuh. Tanpa kasih karunia, kita tidak akan pernah dibenarkan. Bukan usaha kita, bukan amal ibadah kita, karena kita selalu datang ke gereja. Bukan itu tujuannya untuk kita diselamatkan. Tetapi kalau kita mau diselamatkan adalah kita harus terima kasih karunia itu. Baru respon kita setelah kita percaya Kristus, membuktikan bahwa kita ada di tempat ini. Amin. Kita bersama-sama memuliakan Dia. Karena orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal itu, akhirnya dia akan disertai Roh Kudus. Dan orang yang disertai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bukan dibawa di tempat lain. Di kafe-kafe, di bar-bar, tetapi dia akan dibawa dalam persekutuan yang kudus. Eklesia diambil keluar dari tempat yang berdosa menuju terangnya yang ajaib. Karena disitulah maka kita akan mengalami kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Dia ada hidup. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Kristus adalah hidup yang kekal. Saudara, kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, itu membuktikan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal selalu ada dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua yang menerimanya akan memperoleh itu. Tetapi orang ternyata di dunia ini menolak Dia. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, yang duluan lahir dia berkata bahwa dia sudah ada. Tapi belum dinyatakan. Dia sudah ada. Dari kekekalan sampai kekekalan dia ada. Dan di dalam kehidupan kita memperoleh hidup. Keistimewaan orang percaya dalam Kristus adalah kita punya jaminan bahwa kita diberi hidup. Oleh sebab itu, kalau orang-orang yang diberi hidup, berarti dia pasti memancarkan kehidupan. Bagaimana Kristus ada, bagaimana Kristus hidup, kita akan selalu hidup seperti Kristus hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara yang terkasih, dia hidup walaupun sudah mati. Itu membuktikan bahwa kematian bagi orang percaya itu hanya pijakan untuk menuju hidup yang kekal. Bahkan firman Tuhan mengatakan kamu bukan mati, tetapi beristirahat. Saudara yang terkasih, jika Kristus datang, dia akan dijemput, kita akan dibawa bersama-sama. Tujuannya supaya di mana aku berada, kamu pun akan
berada di situ. 1 Korintus 15 ayat 55. Bahkan kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa memisahkan, tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa memutuskan. Firman Tuhan mengatakan demikian, hai maut, hai sengat maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan sengat maut tidak berkuasa atas kehidupan orang percaya. Bahwa orang percaya begitu istimewa di hadapan Tuhan. Bahkan membuat kita bisa berkata, kehidupan kita di dalam Dia semakin hari semakin hidup. Jika anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kalau dia tidak memiliki semangat hidup, di manakah Kristus yang ada di dalam diri kita? Apa yang membuat engkau seperti itu? Apakah engkau benar menikmati, merasakan bahwa Kristus sudah memberi kepada kita hidup? Kehidupan kekal adalah sebuah jaminan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang percaya. Keistimewaan orang percaya dalam Kristus yang pertama, kita diberi hidup. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 itu mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa barang siapa menerima Kristus, dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang kedua adalah mendapat hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini orang yang diperanakkan oleh benih ilahi. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 13 itu mengatakan orang yang diperanakkan bukan dari hubungan manusia secara biologis, tetapi orang yang sudah dipilih oleh Allah, diperanakkan secara ilahi sehingga kehidupan kita punya hak di situ. Roma 9 ayat 8 mengatakan, bukan anak menurut daging kita ini. Kita anak Allah, statusnya anak Allah, itu bukan karena kita punya hubungan secara daging, tetapi roh kita dibuat oleh Tuhan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat ke-9. Sebab firman itu mengandung janji. Saudara yang terkasih, kata-kata sebab firman itu mengandung janji. Kita percaya bahwa kehidupan kita, di samping kita diberikan oleh Allah hidup yang kekal, tetapi kita juga akan menerima hak. Menerima hak menjadi anak Allah. Betapa luar biasanya kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Saya memang anaknya Mbak Saryani, tetapi saya yang paling penting adalah saya adalah anak Allah. Kakak saya ada di sini, dia pendeta di Tangerang, bersama-sama beribadah di tempat ini yang dulu diberkati di Gereja Elim. Bersyukur kita bisa bersama-sama dengan beliau di sini beribadah. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa yang terpenting bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Karena di dalam anak Allah, maka di situ kita akan memperoleh janji-janji Allah yang sempurna. Tanda-tanda kita adalah anak Allah adalah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 mengatakan, apabila kita mengasihi Allah, berarti kita disebut anak-anak Allah. Kita bersyukur karena kita mengasihi Allah. Bukti kita mengasihi Allah bahwa kita bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kita semua anak-anak Allah. Yang tua disebut juga mengatakan, aku anak Allah. Yang kecil seperti Danta juga berkata, aku anak Allah. Mananya mbahnya? Semuanya di hadapan Allah adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini luar biasa. Kembali kepada Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang menerima Tuhan memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan di situ menjadi anak Allah adalah tujuan hidup kita. Karena di dalam anak Allah itu ada berkat khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Roma 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini milik Allah dan memperoleh warisan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, di hadapan Bapa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dia menyatakan kalau Roh Kudus bersaksi berkata kepada Bapa, ini anak-anak Allah, maka semua akan benar. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukti dari anak Allah adalah kita memperoleh janji. Kita punya hak waris dan kita memperoleh janji. Tetapi perlu diingat, di firman Allah terakhir yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Serupa seperti Kristus adalah bukan hanya menikmati berkat-berkat saja, tetapi serupa dengan gambaran Kristus adalah kita juga mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mau menderita bersama Kristus, kita diuji, kita dididik supaya kita menjadi dan layak menjadi anak Allah. Anak Allah, keselamatan, penyertaan, janji-janji Allah itu selalu ada dalam kehidupan orang yang percaya. Keistimewaan orang percaya di dalam Kristus, di samping kita memperoleh kehidupan kekal, kita juga akan mendapatkan hak pewaris, yaitu menjadi anak-anak Allah. Kita bangga jika kita punya orang tua yang hebat. Kita bangga, tetapi kita tahu bahwa kita akan lebih bangga kalau kita punya Bapa kita yang di surga yang hebat dan luar biasa. Bagaimana caranya? Saudara yang terkasih, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk memperoleh, menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur bukti-bukti anak-anak Allah di dalam Galatia 5 ayat 22.
Bukti anak-anak Allah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Saudara yang terkasih, kasih diberikan kepada anak-anak Allah. Sukacita disediakan bagi anak-anak Allah. Damai sejahtera dan kesabaran. Jika anak-anak Tuhan dalam kehidupannya tidak sabaran, saudara ingatlah bahwa kita anak-anak Allah. Enggak boleh enggak sabaran. Kita harus lapang dada dan kita sabar. Kita harus belajar sabar karena kita adalah anak-anak Allah. Dalam segala sesuatu banyak membuat kita emosi. Bahkan sedikit kita melihat sesuatu yang tidak pas dalam diri kita. Kita emosi. Seringkali seperti itu. Tetapi kalau kita sadar bahwa karakter anak-anak Allah dibuktikan dia memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, bahkan kebaikan, kesetiaan. Makanya jadi anak Tuhan harus selalu setia. Setia beribadah, setia menikmati puji-pujian, dan setia mendengarkan firman. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, katanya tadi WL berkata, kalau dengarkan firman, jangan ngantuk. Jangan ngantuk ya. Harus ditahan. Ganjel apa yang bisa diganjel, saudara ya. Supaya kita bisa melek. Saudara, kalau pas kita dengar firman, kita sedang onlinean, itu membuktikan bahwa saudara yang terkasih belum setia. Banyak kita tidak setia, kurang setia. Kita duduk, jiwa raga kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Tapi kita bersyukur, kita orang-orang yang diberikan oleh Allah sebagai anak Allah tentang kebaikan, kemurahan, dan kelemah lembutan. 2, 3, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri ini perlu belajar. Banyak belajar untuk bisa menguasai diri. Saudara ya, kita perlu belajar bagaimana kita menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bukti kita sebagai anak Allah yang pertama, tidak hidup di dalam perbuatan daging. Yang kedua, menyalibkan keinginan daging. Di situ katakan kita harus menyalibkan daging dan hawa nafsu. Yang ketiga, memiliki buah roh yang saya bacakan tadi. Kasih, sukacita, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu tadi, bahwa itu adalah bukti. Dan yang keempat, hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Kita bersyukur kita selalu dipimpin oleh Tuhan untuk menikmati janji-janji ilahi supaya kehidupan kita menikmati hidup yang lebih hidup. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini bar saudara ya. Yang ketiga di dalam ayat yang ke Yohanes 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Firman ini saya senang sekali karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian. Belas kasihan kepada yang tidak mampu diberikan kepada kita kalau kita tidak mampu, dan pemberian dari orang yang besar kepada orang yang kecil.
melakukan sesuatu yang tidak mampu, kita butuh kasih karunia. Pertolongan lewat kasih yang datangnya dari Tuhan itu disebut kasih karunia. Makanya keselamatan itu tidak mungkin orang bisa menerima dan bisa memperolehnya tanpa ada kasih karunia. Orang pada saat ini selalu membuat statement, kalau mau selamat harus berbuat ini, melakukan 4 hal dan banyak hal. Tapi saudara yang terkasih, bahwa keselamatan itu hanya butuh korban Kristus di kayu salib. Membuat kita memperoleh keselamatan. Tanpa itu manusia binasa. Manusia tidak akan pernah memiliki kehidupan tanpa menerima korban Kristus. Kita mau masuk ke tempat kudus Tuhan saja harus melalui darah anak domba Allah. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Dipenuhi dengan darah anak domba. Karena harus ada korban untuk bertemu dengan Allah yang maha tinggi. Tapi kita bersyukur kita sudah ditebus dengan darah yang kudus. Dan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Bahkan kita diberikan hak untuk menyebut Tuhan, Raja semesta, pencipta segalanya, kita sebut Bapa yang baik. Kalau Bapa hubungannya sangat intim, sangat penuh dengan kasih. Dan kita bisa melakukan dengan apa yang kita mau. Karena Dia Bapa. Dan pasti kita akan diterimanya. Kalau kita melakukannya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan darah anak domba membuat kita dilayakkan masuk ke tempat di ruang maha kudus. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kabar sukacita. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Itu adalah Injil. Kalau tidak ada pengampunan dosa dan tidak ada kehidupan yang kekal, itu tidak Injil. Kabar sukacita bukan pada waktu kita menikmati kopi di pagi hari dengan pisang goreng. Itu sukacita. Apalagi kita meniup, nanti retreat gitu, kita akan menikmati kesukacitaan bersama-sama. Tetapi kabar sukacita itu adalah Injil. Pengampunan dosa dan hidup kekal. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau orang di luar sana mengatakan ada kekuatan Allah yang luar biasa, dia sedang ngibul. Tapi di dalam kekuatan Allah itu, di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kekuatan Allah ada di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dan tanpa Injil tidak ada kekuatan Allah. Karena sudah dikemas dalam Injil. Dan Injil itu adalah kehadiran Kristus. Yang di dunia, kematian di kayu salib menyelamatkan umat manusia. Pengampunan dosa, hidup kekal, harus ada kematian Kristus di kayu salib. Itu adalah Injil. Kabar kebahagiaan, kabar sukacita, itulah Injil. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Bertolak dari iman kepada iman. Memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah selalu ada iman dalam hidup kita. Panggilan Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan diiringi banyak pergumulan, banyak tantangan dalam cobaan, bahkan masalah yang tidak pernah berhenti sampai dunia kiamat pada waktu dia ambil istri Hagar. Dan itu masalah. Tetapi semua orang berkata bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Setelah dia memiliki anak yang satu itu, akhirnya panggilan Abraham diperbaharui oleh Allah. Dan dikatakan bahwa dialah pribadi yang layak disebut bapa orang beriman. Perjalanan kehidupannya sampai menuju tanah perjanjian. Bahkan begitu banyak tantangan, banyak peperangan-peperangan yang dia harus hadapi. Bahkan dalam keputusan-keputusan pada waktu dia mengambil keputusan dengan Lot. Karena gembala-gembalanya Lot dengan gembala-gembalanya Abraham berkelahi. Dan Abraham berkata, suruh pilih Lot, suruh pilih. Padahal kuasa ada di Abraham. Semua kuasa ada di Abraham. Kalau Lot suruh ke sana, pasti ke sana. Dan Lot ini adalah keponakan yang diasuh. Sejak kecil dia tidak punya bapak dan ibu. Saudara yang terkasih, dan dia begitu luar biasa karena Abraham pada waktu keluar dari tanah Ur Kasdim, dia sudah kaya. Bagi Abraham, utama adalah janji Allah. Yang paling dinanti-nantikan adalah bagaimana Tuhan berjanji akan menepati. Makanya di situ dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya dalam kontrol iman. Kita tidak berkata, aku tidak butuh Tuhan. Semuanya kita harus lakukan untuk terus bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita bangun pagi, kita serahkan hidup kita hari ini supaya dapat perlindungan penyertaan Tuhan sampai kembali kita tidur istirahat. Bahkan dalam istirahat pun kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Istirahat di dalam iman. Saudara yang terkasih, karena orang benar hidup di dalam iman. Iman kita selalu terjaga dan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Manusia tidak sanggup untuk memiliki iman yang seperti itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa setia di tempat ini. Membuat kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dari kasih karunia keselamatan dan dipimpin setiap hari selalu ada kasih karunia. Oleh sebab itu orang percaya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kasih karunia. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa. Saya mengundang tim musik. Kita percaya bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Keistimewaan kita sebagai orang percaya kita diberi hidup. Yang kedua, kita dijadikan anak Allah. Dan yang terakhir, kita diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Jika kita menerima ini, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri.
Sebelum berdoa kita akan memuliakan nama Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini kita ada bukan karena kuat, namun karena Roh-Mu. Jika pada saat ini kita merasa kehilangan kasih karunia, mintalah kepada Bapa di surga, karena Dialah yang menyediakan atas kehidupan kita. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, ini kami, karena anugerah-Mu kami hidup. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk itulah kesukaan hatiku.
Engkau telah berbicara lewat hamba-Mu. Kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam Yesus Kristus kami beroleh hidup, dan hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan karya-Mu di kayu salib yang membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami umat-Mu yang sungguh beruntung dan berbahagia. Karena bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dan menetapkan kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Biar segala kepujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu. Meteraikan di dalam kuasa darah-Mu. Setiap perkataan firman yang adalah janji-Mu yang iya dan amin, yang selalu membawa kami kepada kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang hidup. Dan barang siapa, setiap kita yang percaya, menyediakan tanah hati untuk benih itu ditabur, memelihara, menyirami, menjaga, semakin hari itu akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Dan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita naikkan pujian bahwa oleh karena Dia bangkit, maka ada hari esok. Oleh karena Dia hidup, kita beroleh hidup. Dan hidup yang kita jalani, hidup yang kita alami adalah anugerah di dalam kasih karunia-Nya yang ajaib. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Anak Allah Yesus namanya. Bersukacitalah dan tetaplah bersukacita. Anak Allah, Yesus namanya, yang sakit disembuhkan, Dia mengkuduskan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, firman-Nya pagi hari ini berkata, sebab Dia hidup, sehingga kita beroleh kehidupan.
Kalau Anda cermati firman-Nya, berulang-ulang dikatakan, sebab Dia hidup, kita beroleh hidup. Kita mengandalkan, kita bersandar, kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, dan Tuhan yang menjamin. Jikalau demikian, kepada siapa aku harus takut? Kepada apa aku harus gentar? Karena ketika kita memanggil nama yang penuh dengan kuasa, maka mujizat itu terjadi dan Dia bersegera menolong kita. Katakan kanan kirimu, jangan khawatir, jangan gentar. Ya, kita beroleh hidup dari Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu ada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berkata hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yeah. Hidup kita berarti, menjadi berarti, menjadi bermakna oleh karena Dia hidup. Karena setiap keberadaan kita, setiap apa yang kita ada, sebagaimana kita saat sekarang, itu hanya oleh karena anugerah-Nya semata. Amin. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah. Ketika kami bersandar, ketika kami meletakkan harap kepadamu. Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau Tuhan yang menyapa, yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dia terlebih besar di dalamku. Hanya Engkau, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena kecakapan dan kemampuan kami, tapi semua berasal dari Engkau. Di dalamku Jesus.
dan lagi dan di dalamku. Besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Masih kami angkat hati kami, kami sembah di dalamku, di dalam Kudus, kami perlu Engkau, penuhi kami, tenggelamkan kami ke air yang dalam. Dari sungai-Mu kami minum air yang manis. Dari sungai-Mu kami minum, sehingga kami tidak menjadi haus lagi. Setiap tanah hati yang kering, setiap tanah hati yang gersang, biarlah menjadi basah dan subur oleh karena Engkau memberikan air yang kami perlukan, air kehidupan, sehingga kami tidak menjadi haus lagi. Haleluya. Ampuni setiap kami atas kedegilan hati, kekerasan hati, sehingga setiap apa yang boleh kami terima seolah-olah kami merasa itu hasil daripada apa yang kami perbuat. Tetapi yang sesungguhnya semua hanyalah anugerah-Mu yang Kau percayakan untuk kami kelola. Berikan hati yang bertanggung jawab untuk mengisi melewati perjalanan kehidupan spiritual yang Kau percayakan. Sehingga Kau temukan kami. Kami beroleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar. Berkati hamba-Mu Bapak Suprianto, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, juga di dalam keluarganya. Kau tambah-tambahkan hikmat dan pengertian dalam segala sesuatu, sehingga semakin cakap di mana pemberitaan Injil itu boleh dilakukan, dilaksanakan, dan kuasa-Mu selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang dengan lemah lembut melawat kami pagi hari ini. Engkau yang menyapa, bahkan Kau memeluk, mendekap setiap kami. Engkau hiburkan setiap anak-anak-Mu yang susah. Engkau berikan kekuatan bagi setiap mereka yang lemah.
Engkau sembuhkan bagi setiap mereka yang sakit. Dan Engkau penuhkan di dalam segala kelimpahan sesuai dengan harapan yang ada di dalam Engkau yang sungguh tidak pernah mengecewakan. Mereka yang sedang bergumul, menghadapi tantangan situasi, bergelut dengan setiap keadaan. Engkau beri jalan keluar dan Engkau bawa di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, untuk itu kami berkata-kata. Kami naikkan doa syukur kami atas setiap semua apa yang sudah Engkau beri. Engkau berkati kami dalam segala kemurahan dan kelimpahan surgawi-Mu. Dengan berkat-berkat ilahi yang menyelamatkan, yang membawa kami di dalam sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan keluarga, lepas keluarga, Engkau bawa menikmati setiap hari pesta dan minum anggur yang terbaik. Engkau berkati dengan keharmonisan. Engkau berkati dengan segala apa yang mereka kerjakan dan Engkau buat berhasil. Anak cucu keturunannya tidak pernah akan meminta-minta roti. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan jikalau sebentar kami meninggalkan loteng Yerusalem, kembali ke rumah masing-masing, perjalanan yang kami tempuh, Engkau Tuhan menyertai dan malaikat-Mu menatang menjagai. Kami aman dan kami akan tiba di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kepujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu. Dan setiap kami yang telah menerima kepenuhan daripada-Mu, menerima segala berkat ilahi yang terbaik yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan keseharian. Kami yang telah menerimanya bersatu hati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat pagi.